Gadis ini adalah anggota staf acara TV. Ketika dia masih mahasiswa, dia sangat imut dengan riasan. Tapi sekarang ketika dia melihat eyeshadow versi terbaru, dia dengan hati-hati meletakkannya tanpa berani menggunakannya. Tugasnya adalah menjadi pembawa acara. Tetapi pada kenyataannya dia harus melakukan semua pembersihan setelah syuting. Baru-baru ini dia sedang mempersiapkan pertunjukan baru. Rekan kerja masih mendorong pekerjaan mereka padanya. Karena itu, ia harus bekerja lembur selama 3 hari 3 malam tanpa tidur nyenyak. Umi benar-benar ngantuk. Tetapi atasannya hanya memujinya karena bekerja lebih antusias daripada yang dia lakukan di masa lalu. Dia terus berusaha menekan rasa kantuknya untuk mengangkat papan petunjuk. Saat ini, model Animal Beauty, Hina melangkah datang di lantai. Tapi tak disangka, sedetik kemudian, di ruang rekaman yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara mendengkur. Semua staf bingung gak bisa paham apapun. Ternyata Umi telah tertidur. MC segera memanggilnya untuk bangun. Direktur, Anda tidak bisa tidur nyenyak? Maaf, aku belum tidur selama 3 hari. MC langsung memujinya atas kerja kerasnya. Tanpa diduga, Hina membuka mulutnya untuk mengatakan itu bukan kerja keras. Umi melihat ke arahnya. Sekarang abad ke-21. Tapi di sini masih meminta untuk bekerja seperti di berabad-abad lalu. Pemilik melihat bahwa ini telah menjadi masalah besar dan segera berhenti dan menayangkan iklan. Umi duduk di lorong menunggu Hina. Mendengar langkah kakinya, dia berdiri dan meminta maaf kepada Hina. Tapi Hina menanyakan namanya. Shikamori Umi. Melihat ekspresi lelah Umi, Hina perlahan mendekatinya. Dengan lembut menghiburnya. Umi tidak melakukan kesalahan. Umi masih menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Hina merobek kaset dan menulis nomor teleponnya di atasnya. Ini nomor teleponku. Beri aku nomor teleponmu. Baiklah, aku akan menulisnya di sini juga, kan? Opini publik online juga bereaksi semakin keras. Tapi atasan ini masih berpikir itu tujuan lawan untuk menjatuhkannya. Tidak menyadari kesalahannya sendiri. Dia selalu berat sebelah dengan seorang rekan kerja lain. Siaran langsung hari ini dia dengan ceroboh memecahkan sampel yang diperlukan untuk streaming langsung. Umi melihat itu dan berlari untuk memeriksa. Atasan memarahinya dan memaksanya membeli 1 set baru. Apalagi beri dia 10 menit. Umi berlari seperti terbang untuk membeli barang. Sampai-sampai di konter kosmetik. Staf melihat Umi bernafas seperti itu dan khawatir apakah dia baik-baik saja juga. Tiba-tiba seseorang menabraknya menyebabkan ponselnya jatuh. Dia perlahan mengambil teleponnya. Melihat teleponnya masih berfungsi, dia langsung pergi. Pria itu melihat ini dan segera mengejarnya. Saya minta maaf. Biarkan saya memperbaiki layar ponsel Anda untuk Anda. Tidak perlu. Bengkel telepon ada di dekat sini. Benar-benar tidak perlu. Pada saat ini, staf membawakannya tas kosmetik itu. Setelah mengambilnya, Umi langsung berlari kembali. Tinggalkan orang ini bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Umi terhuyung-huyung membuka pintu. Sekarang dia sangat lelah hingga seluruh tubuhnya berkeringat. Atasan mengambil sampel produk kosmetik dan meletakkannya di meja pameran. Benar-benar tidak menyadari Umi hendak pingsan. Setelah pertunjukan berakhir, Umi berbaring di kursi. Rekan kerja menyuruhnya untuk mengambil beberapa sampel dan membawanya pulang untuk digunakan. Tapi Umi bilang dia pasti tidak akan menggunakannya. 2 hari yang lalu dia melihat bahwa parfumnya berjamur. Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain ketika tiba-tiba, atasannya datang dengan secangkir kopi dan memberinya lebih banyak pekerjaan. Apalagi harus dilakukan sebelum subuh. Melihat mata berbahaya atasannya, Umi tidak punya pilihan selain setuju. Kau benar-benar baik. Bukan pujian. Kasus Hina terakhir kali masih sangat hot. Bahkan muncul di hot search. Karena tekanan dari netizen, atasan harus memberikan cuti panjang kepada Umi. Adik perempuannya menyarankan Umi untuk mengundurkan diri. Umi awalnya orang yang baik tapi on. Mereka memanfaatkan kelemahan ini untuk meminta Umi melakukan banyak tugas pekerjaan. Saat ini teleponnya berdering. Tanpa diduga Hina datang ke rumahnya.
Enak banget. Menambahkan wijen seperti ini sangat enak bukan? Adik perempuan ini bahkan tidak bisa bermimpi memiliki bintang terkenal datang ke rumahnya untuk makan. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya pada Hina untuk apa dia datang ke sini. Hina akhirnya ingat masalah utama. Apakah kamu ingin datang ke Animal Beauty untuk bekerja denganku? Apa? Bagaimanapun, ia bekerja sebagai anggota staf untuk acara TV selama 7 tahun. Umi harus berpikir banyak untuk berganti pekerjaan. Perusahaan Hina adalah perusahaan kecantikan. Jika dia pergi ke sana untuk bekerja, dia harus memulai dari awal lagi. Tetapi ketika dia bertemu bosnya lagi, Umi memutuskan untuk pergi untuk wawancara. Adik perempuannya telah memutuskan untuk mempersiapkan wawancara dengannya. Tidak lama kemudian, hari wawancara tiba. Umi memakai pakaian yang menurutnya sangat sopan. Pagi-pagi sekali, dia berangkat. Ketika dia sampai di sana dia menemukan bahwa wawancara masih 4 jam lagi. Siapa sangka sedetik kemudian. Mengapa kamu di sini? Umi bekerja di sebuah stasiun TV selama 7 tahun. Tetapi tertidur di acara itu sehingga seluruh negeri tahu tentang dia. Alasannya adalah karena sudah 3 hari, dia belum istirahat yang cukup. Seorang model bernama Hina yang baik hati. Suruh dia pergi ke Animal Beauty untuk wawancara. Pada hari wawancara, dia bertemu dengan pria yang pernah menjatuhkan teleponnya. Namanya Kazao. Dia adalah seorang fotografer yang sangat baik. Keduanya pertama kali bertemu di tempat kerja. Kazao ingin nomor telepon Umi. Juga bertanya apakah dia punya waktu luang. Keterus-terangannya membuat Umi malu. Ini, begini. Trikmu ini sebaiknya digunakan untuk gadis-gadis muda. Kazao mengatakan dia hanya ingin memintanya untuk pergi memperbaiki telepon bersama. Hahaha. Sirkuit otak seorang pria Anda tidak dapat dipahami. Setelah mengetahui bahwa Umi datang ke sini untuk wawancara, dia merasa sangat aneh melihatnya berpakaian seperti ini. Apa aku tidak cantik? Kazao bahkan tidak tahu harus berkata apa. Melihatnya berbalik dan hendak pergi. Kazao bergegas menariknya dan bertanya apakah dia bebas. Dia ingin mengubah penampilannya sebelum pergi ke wawancara. Jujur, sudah lama Umi berjalan-jalan di mall seperti ini. Kazao memilih banyak pakaian untuknya. Lalu dia membawanya untuk berdandan. Terutama memberitahu staf untuk menyingkirkan lingkaran hitam Umi. Kazao juga menggunakan waktu ini untuk memperbaiki telepon Umi. Dia tidak pernah memikirkan penampilan Umi setelah perubahan. Tapi ketika Kazao melihat penampilannya yang cantik, dia tertegun untuk waktu yang lama. Siapa yang tahu apakah dia memikirkan nama anak untuk mereka berdua. Baru setelah Umi menyapanya, dia sadar kembali. Dia memberikan telepon yang diperbaiki kepada Umi. Umi maju untuk mendapatkannya tetapi sayangnya tersandung. Ternyata dia tidak pernah memakai sepatu hak sebelumnya. Jadi dia merasa belum terbiasa. Melihat Umi seperti itu, Kazao tidak bisa menutup mulutnya dengan tawa. Cantik banget. Betulkah? Setelah membawa Umi kembali ke perusahaan, Kazao menyuruhnya untuk berhati-hati agar tidak jatuh lagi. Terima kasih ya. Aku akan berusaha. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat iPad diletakkan di luar. Pengingat yang bijaksana membuatnya mulai merasa lebih gugup. Tepat pada saat ini bos hendak keluar tetapi bertemu Umi. Beberapa hari yang lalu ketika Umi masih bekerja untuk stasiun siaran, dia pernah mewawancarainya. Lakukan wawancara dengan baik ya, Umi. Umi tercengeng sedikit. Dia tidak bisa percaya dia masih ingat namanya. Dia hanya ingat namanya tapi Umi begitu bahagia. Umi memasuki ruang wawancara. Semua orang memuji pakaian dan make-up-nya. Dia mengatakan bahwa dia selalu mengikuti instruksi atasannya. Improvisasinya sangat bagus. Apakah itu berarti kamu hanya menuruti perintah atasanmu? Umi tidak berharap dia mengajukan pertanyaan seperti itu.
Pewawancara melihat bahwa sepatu dan pakaiannya semuanya baru dibeli. Pewawancara di sebelahnya juga melihatnya menggunakan eyeshadow perusahaan mereka. Segera tanyakan bagaimana perasaannya menggunakan produk mereka. Umi tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia menyuruh Umi untuk merencanakan dirinya sendiri di masa depan. Pengetahuan yang disiapkan adik perempuannya untuknya terlalu stereotip. Umi tidak ingat bagaimana dia keluar dari perusahaan itu. Ketika dia melihat dirinya di cermin, air matanya tidak bisa ditahan. Saat dia menghapus riasannya seperti melepas cangkang kerasnya yang biasa. Dia menangis sangat keras. Kazao mengajaknya keluar untuk makan mie. Melihatnya makan dan minum dengan wajah cemberut. Dia menyarankan bahwa meskipun wawancara gagal, dia masih dapat kembali ke perusahaan lamanya untuk bekerja. Tapi Umi berkata dia tidak ingin kembali ke stasiun TV itu lagi. Kazao mengatakan bahwa pakaian tadi pagi lebih cocok untuknya. Tidak peduli seberapa cantik dengan riasan. Aku masih hanya aku setiap hari. Kazao juga tahu bagaimana menghibur orang lain. Tidak apa-apa, bagaimanapun itu uangmu. Jawabannya membuat Umi bingung harus berkata apa. Umi bertanya apakah dia dicampakkan oleh pacarnya berkali-kali. Kazao tidak mengerti apa yang dia maksud. Ini membuat pemilik toko tertawa juga. Atasannya memanggilnya saat ini. Umi ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi pada akhirnya tidak menjawab telepon. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak ingin kembali seperti dulu. Aku ingin berubah. Kazao mengatakan bahwa dia mungkin berpikir seperti ini bahwa dia telah berubah. Dengan penghiburan Kazao, minum bir juga terasa lebih manis. Pemilik toko ini juga menetes air matanya. Umi mengenakan pakaian indah ke perusahaan. Kirimkan surat pengunduran dirinya kepada atasan. Dia bertanya bukankah kau menyukai pekerjaan ini? Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat banyak hal. Ingat saat-saat ketika dia mengakui kesalahan. Ingat lembur tanpa beristirahat. Mengingat hal-hal buruk dari siaran langsung hari sebelumnya. Mungkin saya tidak sungguh menyukai pekerjaan ini. Terima kasih selalu membimbing saya. Lalu Umi berbalik dan pergi. Rekan kerja memanggilnya kembali. Uji riasannya sangat cantik. Umi berbicara tentang pengunduran dirinya kepada adik perempuannya. Wawancara di perusahaan Animal Beauty mungkin juga gagal. Rumah ini mungkin akan dikembalikan. Adiknya bilang tidak apa-apa. Sebenarnya, dia juga senang ketika kakak perempuannya lolos dari perusahaan lamanya. Tiba-tiba telepon berdering. Adalah panggilan perusahaan. Perusahaan mengucapkan selamat kepadanya karena lulus wawancara. Dua saudara perempuan mereka dengan senang hati saling berpelukan. Hahaha. Umi memanggil Kazao untuk berterima kasih padanya. Kazao mengingatkan Umi bahwa Animal Beauty bukanlah perusahaan biasa. Tidak mengatakan lebih banyak. Kemudian duduk dengan tenang dan menatap satu karyanya. Gadis ini gagal dalam wawancara tetapi masih diterima di perusahaan untuk bekerja. Hari ini adalah hari pertamanya pergi ke perusahaan untuk bekerja. iPad menyapa di luar pintu membuatnya tersenyum. Melihat rekan-rekan kerja masa depannya, Umi mulai merasa gugup. Dia baru saja menoleh dan terkejut. Melihat wajah pewawancara hari itu, Umi juga tersenyum malu. Kemudian membungkuk rendah untuk berterima kasih kepada pria itu. Anda tampaknya penuh energi. Pewawancara memperkenalkan bahwa ini adalah perusahaan yang sangat fleksibel. Kantor tidak memiliki posisi duduk tetap. Karyawan dapat duduk dimanapun sesuka hati. Karyawan baru akan dipimpin oleh seorang senior. Umi ditugaskan ke Departemen Pemasaran untuk bekerja. Masa magang adalah 1 bulan. Dia belum pernah melihat perusahaan yang sewenang-wenang seperti ini sebelumnya. Jika tidak tahu, akan mengira tempat ini sedang mengadakan pesta. Instruktur Umi adalah Yuka, dia datang untuk menyambutnya dengan sangat antusias. Bos juga secara resmi memperkenalkannya kepada semua orang. Juga mengatakan itu adalah pesta mingguan yang menyuruhnya untuk tidak terlalu stres. Umi kaget karena di sini malah ada sarapan. Ketika dia sedang bersenang-senang, tiba-tiba seseorang mendorongnya. Berbalik dan melihat bahwa itu adalah Kazao. Kaulah karyawan di sini? Aku teman baik bos. Dia makan nato juga, sungguh menarik.
Yuka sekarang memanggil Umi ke pertemuan staf. Topiknya adalah konferensi pers untuk produk baru 2 minggu kemudian. Produk utama kali ini adalah makeup set. Ini berarti menggabungkan kosmetik yang berbeda untuk membentuk satu set. Bos ingin semua orang memberikan pendapat mereka untuk membuat konferensi pers ini lebih istimewa. Seorang rekan kerja punya pendapat. Umi tidak mengerti apa-apa setelah mendengarkannya. Dia hanya dengan bingung menggigit sedotan. "Ba Umi. Aku sini, ini, biarkan aku berpikir sejenak." Lalu giliran Yuka yang dipanggil. Yuka menyarankan untuk mencari 100 blogger kecantikan. Semakin banyak mereka temukan, semakin sempurna kombinasi produk. Bos merasa ide ini sangat bagus. Kazao menambahkan bahwa ketika blogger kecantikan melakukan streaming langsung, mereka harus mengiklankan produk perusahaan mereka. Sangat bagus. Apakah kau benar-benar seorang fotografer? Pendapat aku biasanya sangat berguna. Manajer mengatakan bahwa kali ini, dia harus menemukan banyak orang terkenal untuk mengalami, bukan karena dia ingin meningkatkan hot produk. Untuk membuktikan bahwa set riasan mereka cocok untuk banyak orang. Jadi yang perlu dilakukan semua orang adalah harus meyakinkan 100 beauty blogger. Bos telah memberikan tugas kepada setiap orang. Ekspresi Umi sekarang sepertinya masih belum paham. Setelah bekerja, Umi menelepon sahabatnya dan mengatakan bahwa dia merasa sangat kesepian pergi bekerja hari ini. Apalagi, dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Apa artinya semprotan mineral, warna dasar, del. Ada juga sesuatu yang disebut stylo. Sahabat menghiburnya bahwa itu akan sulit pada awalnya. Ayo bekerja keras dan berusaha untuk maju. Umi juga tidak punya pilihan selain bergerak maju. Hari berikutnya selama pertemuan dia akan menuliskan istilah khusus. Setelah dia pulang, dia akan melakukan riset di internet dan kemudian menulis secarik kertas. Dia menyetel alarm untuk jam 3 pagi. Mengorbankan tidurnya untuk menggunakan produk perusahaan. Pada siang hari, ketika Yuka mengadakan pertemuan dengan pelanggan, dia juga berada di sisinya untuk belajar. Ada senjata rahasia adalah secarik kertas ini. Dia akhirnya mengerti apa yang mereka katakan. Adik perempuan juga secara teratur memeriksa kinerja akademik Umi. Jika tidak bisa menjawab, Umi akan melakukannya lagi. Ada begitu banyak jenis aku tidak dapat mengingat semuanya. Yang lain telah pulang pekerjaan tetapi dia masih di sini untuk belajar. Semua hal ini telah dilihat oleh bos. Departemen pemasaran membuka rapat staf untuk mengatur karyawan mana yang bekerja pada hari konferensi pers. Umi mencari untuk waktu yang lama akhirnya menemukan namanya di sudut bawah. Dia bertanya pada Yuka apa yang dilakukan staf logistik lapangan. Yuka mengatakan itu pembantu hari streaming. Sebelum itu, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Umi mengerti sekarang. Tugas mengundang 100 beauty blogger juga sudah selesai 99%. Hanya ada satu selebriti yang tersisa, Miyama Erin, yang belum bisa mereka undang. Bagaimanapun, kegiatan ini adalah kegiatan kelompok untuk 100 orang. Juga tidak ada harapan untuk bisa mengundangnya. Tapi bos ini tidak mau menyerah. Dia memutuskan untuk membiarkan Yuka meyakinkan Erin. Dan Umi bertugas menemani. Di malam hari Hina kembali ke perusahaan setelah perjalanan bisnis. Satoru melihat tatapan mencari Hina. Langsung bilang bos ada di kantor. Betulkah? Jadi saya pergi untuk memberinya hadiah. Ada apa? Tidak ada apa. Sepertinya perasaan Hina juga bukan rahasia. Hina mengatakan bahwa pada waktu tersibuk perusahaan, dia memperkenalkan Umi. Apakah itu terlalu berlebihan? Bos mengatakan bahwa Umi tidak membuat orang lain khawatir. Dia telah melihat kerja keras Umi dengan matanya sendiri. Lebih dari itu, dia juga menantikan bagaimana dia akan meyakinkan Erin besok. Di pintu itu tertulis, keluar. Tetapi sang guru baru bahkan tidak melihat dan langsung masuk ke dalam kelas. Dia tidak tahu bahwa sang kepala sekolah sedang membeli asuransi untuknya. Belikan guru dan Do Ming sepaket. Asuransi kesehatan mental ya. Ketika dia memasuki kelas, siswa-siswi bahkan tidak memandangnya. Guru dan meminta mereka untuk memperkenalkan diri. Pada titik ini,
Mereka mulai bercanda. Saya Huo Gao. Nama Inggris saya adalah Hogo. Nama Perancis saya Hogo Chevalier. Bahkan ada yang melakukan live streaming. Hari ini Guru dan Dou Ming adalah guru kami. Ingat untuk menonton live stream ya. Guru Dan tidak hanya tidak marah tetapi juga berpikir bahwa dia terbelakang yang tidak dapat mengikuti para siswa. Dia awalnya adalah wali kelas-kelas 11.1. Karena menolak untuk memberikan pelajaran tambahan kepada putra kepala sekolah, dia didorong ke kelas khusus ini, kelas pukul 11.18. Pemimpin pihak laki-laki di kelas 18 adalah Song Dan. Pihak perempuan adalah Qian Miao Miao. Kedua belah pihak sangat iri satu sama lain. Mereka bahkan memperebutkan rekor yang satu semester, mengeluarkan 39 guru. Tidak ada guru yang bisa menahannya lebih dari 3 hari. Sampai Guru Dan muncul. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah memberitahu kepala sekolah bahwa jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, saya akan menjadi wali kelas kalian sampai kalian lulus. Apa? Ada apa yang tak terduga? Para siswa dalam kelas ini mulai bertaruh lagi. 3 hari. Dalam 3 hari ke depan, aku akan mengirimnya kembali ke kelas 1. Para siswa di kelas ini mulai mengacau lagi. Liu Yayue, taruh nasi Anda. Apakah Pak ingin saya mati kelaparan? Jika kamu sangat lapar, makanlah sedikit makanan ringan dengan tenang. Aku juga akan memaafkanmu. Tapi, kamu bahkan berani makan hotpot dalam kelas. Ini tidak bisa diterima. Mereka diam-diam mengambil dompet yang tidak sengaja dijatuhkannya. Bahkan menempel fotonya dan seorang gadis di papan berita sekolah dan mengatakan bahwa dia orang ketiga. Lambat laun, para siswa ini juga menemukan bahwa Dan Dou Ming berbeda dari guru-guru lain. Dalam kelas, Guru Dan sedang bermain tenis meja dengan murid-muridnya. Sebelum bola pimpong menyentuh tanah, siapapun yang mengatakan 5 pengetahuan matematika tentang bola pejal akan tidak perlu mengikuti tes berikutnya. Dengan siswa yang mendapat nilai 0, Pak Dan juga tidak marah. Pose ini juga terlihat bagus. Kalah kali ini mari kita coba lain kali. Ayo, cobalah sekali lagi. Sampai suatu hari, kelas 18 mengambil botol yang jatuh. Halo kelas 18 tahun 2016. Apa kabar? Kami semua sangat baik. Kami adalah kelas 18 tahun depan. Yang juga kalian di masa depan. Surat itu meminta mereka untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mendapatkan penghargaan kelas yang luar biasa. Kedua, hasil tes tidak di tempat yang terakhir. Akhirnya, bersama Pak Dan, ciptakan banyak kenangan indah. Semua orang berpikir ini adalah trik baru Guru Dan. Tetapi bagian belakang surat itu mengatakan ini adalah ramalan. Di atasnya tertulis bahwa Huo Gao akan jatuh dan patah kaki hari ini. Mereka tidak percaya dan buru-buru mencarinya. Mereka melihat Huo Gao dikelilingi oleh sekelompok orang. Dan berhasil menyelamatkannya. Tapi sayangnya Huo Gao masih jatuh. Ini sangat menakutkan. Menurut apa yang tertulis dalam surat itu, masing-masing dari mereka akan mengalami nasib buruk. Pada saat ini, seseorang menyarankan mereka ikuti apa yang tertulis dalam surat itu. Jadi mereka memutuskan kerjasama untuk mendapatkan penghargaan kelas keunggulan bulan depan. Sejak hari itu, kelas 18 menjadi sangat jinak. Mereka bahkan membawa Huo Gao dengan kaki patah ke kelas. Dan dengan aktif menghijaukan kelas. Yang menjadi kelas terhijau di sekolah. Guru Dan juga merasa sangat senang karena ini. Mereka akhirnya memenangkan penghargaan kelas keunggulan bulan ini. Hello, I will sing After Party by Don Toliver. Semua orang sangat bahagia. Saat menerima penghargaan, wajah Miao Miao menunjukkan kebanggaan. Ini adalah pertama kalinya kelas 18 diakui seperti ini. Keesokan harinya, Su Xin, seorang pria dengan catatan akademis yang luar biasa yang mengaku perasaannya pada Miao Miao. Dia adalah putra kepala sekolah. Semua siswa dan guru menyanjungnya. Tetapi Miao Miao tidak. Apa yang kamu suka dariku? Apakah karena wajah ini? Apakah kamu tahuku? Tahukah kamu kata-kata kutukan apa yang paling aku sukai? Masih ada. Jangan panggil aku seperti itu. Aku menjijikkannya.
Tidak ada yang pernah berbicara dengan Susian seperti ini sebelumnya. Keesokan harinya dia mendapat kabar bahwa Miao Miao adalah anak bawang seorang bintang terkenal. Dia bahkan mencetaknya sebagai spanduk dan menempelkannya di dinding. Tidak hanya itu, dia bahkan menghentikan Miao Miao untuk memprovokasi dia. Sebenarnya, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi karena kamu terkenal. Aku bahkan berpikir kepribadianmu cukup keren. Tanpa duga, itu hanyalah berpura-pura aja. Dia bahkan memanggil beberapa preman. Miao Miao dicengkeram bahunya dan ditampar. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan pukulan. Yuk. Jangan bully teman sekelasku. Semua siswa di kelas bergegas untuk mengusir para preman itu. Susian dengan cepat melaporkan ke polisi yang membawa mereka semua ke kantor polisi. Guru Dan mendengar ini dan bergegas untuk menyelamatkan muridnya. Bahkan membantu Song Dan menyembunyikan ini dari neneknya. Karena perkelahian, kelas 18 dikritik di depan seluruh sekolah. Di depan seluruh sekolah guru itu berbohong. Dia memuji Susian yang pemberani. Kemudian kritik semua siswa kelas 18. Mereka bahkan diskors dari sekolah tanpa batas waktu. Song Dan marah dan hendak bergegas ke depan tetapi dihentikan oleh Guru Dan. Dia berdiri di podium. Pertama meminta maaf atas nama para siswa di kelasnya. Lalu dia mengatakan bahwa mereka melakukannya karena mereka ingin melindungi seorang siswa di kelas. Ini pertama kalinya seorang guru berani membela siswa-siswi yang nakal di kelas 18. Melihat Guru Dan berdiri di podium, semua orang merasa menyalahkan diri. Mengapa membedakan kelas berdasarkan nilai? Bahkan di sekolah ada perbedaan kelas seperti itu. Lalu bagaimana mereka bisa berani menghadapi semuanya di masa depan? Seluruh dunia salah memahami mereka. Setiap kali terjadi kesalahan, mereka akan menyalahkan kelas 18. Hanya Guru Dan yang bisa melihat kejujuran anak-anak ini. Setelah upacara berakhir, semua siswa berdiri membungkuk di hadapan Guru Dan. Kemudian mereka pergi ke pantai bersama. Para laki-laki di kelas bahkan mencoba melemparkannya ke laut. Ketika mereka duduk bersama, mereka berharap Guru Dan bisa mengajari mereka lebih banyak. Meskipun diskors dari sekolah, siswa kelas 18 masih bersekolah dengan sangat penuh. Tanpa guru, mereka belajar sendiri. Dengan latihan sulit, mereka akan meminta siswa yang baik untuk mengajarinya. Jika tidak dapat menghafal teks, mereka akan minta seorang teman untuk berdiri dan membacanya. Ada juga meja pingpong di kelas untuk memudahkan menghafal bagi mereka. Sinus 30 derajat. Setengah. Cos 45 derajat. Akar kuadrat dari 2 bagian 2. Kesehatan Guru Dan tiba-tiba memburuk. Mereka ingat ramalan dalam surat itu. Tanggal 7 November. Kecurangan kelas 18 akan ditemukan. Guru Dan juga mengundurkan diri. Itu pertama kalinya dia marah pada kami. Juga pada hari yang sama. Kami mengetahui bahwa dia menderita kanker. Semua orang khawatir. Mereka berharap ini bisa diubah. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengikuti ujian akhir semester dengan hasil yang baik. Ini adalah langkah penting yang menentukan apakah mereka bisa naik ke kelas 12 atau tidak. Awalnya, mereka sudah menyiapkan dokumen untuk melakukan kecurangan. Tapi karena Guru Dan, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Mereka percaya bahwa mereka telah belajar cukup untuk mencapai hasil yang tinggi. Pada hari pengumuman skor, semua orang menyaksikan dengan kekhawatiran. Usaha mereka membuahkan hasil. Semua anggota kelas lulus mata pelajaran itu. Mereka peringkat 15 dari 18 kelas. Ketika semua orang bersorak, mereka mendengar berita mengejutkan. Pengumuman. Kelas 18 telah menyontek dalam ujian. Hasil ujian mereka kali ini akan dibatalkan. Semua orang tidak percaya. Jelas mereka tidak menyontek tetapi harus menderita ketidakadilan seperti itu. Song Dan dengan marah mengeluarkan semua dokumen di laci meja. Sebelum ujian, dia mengumpulkan dokumen untuk menyontek dari pihak laki-laki. Mereka benar-benar tidak menyontek. Selama pertengkaran, Miao Miao kepalanya terbentur meja dan berdarah. Pihak perempuan juga mulai melakukan serangan balik. Perang antara kedua belah pihak telah resmi dimulai. Selama pertarungan,
Seorang siswa secara tidak sengaja menabrak meja dan jatuh dari jendela. Setelah itu, guru Dan dengan sedih membawa kertas-kertas ujian ke kelas. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Guru Dan melemparkan ujian-ujian ke atas meja. Pertanyaan terakhir semua orang di kelas menjawab sama, jadi itu dianggap menyontek. Semua orang tidak percaya. Mereka hanya mengikuti apa yang ditanyakan ujian. Tapi mereka tidak tahu bahwa ujiannya telah diubah dengan syarat, sehingga dianggap menyontek. Kami dulu juga berpikir begitu. Tapi kami tidak melakukannya. Kami tidak menyontek. Apakah kalian tidak akan menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya? Aku akan mengabaikannya bahkan jika kalian menyebabkan masalah besar atau kecil. Tapi ini lantai 4. Beraninya kalian melakukan itu? Ini pertama kalinya dia marah seperti ini. Dia marah bukan karena mereka menyontek, tapi karena mereka bertengkar. Setelah ini, dia mengundurkan diri. Kelas 18 juga kembali ke tampilan nakal aslinya. Sampai suatu hari, seseorang datang untuk mengumumkan bahwa Guru Dan akan menjalani operasi malam ini. Di surat itu tertulis bahwa setelah operasi, Guru Dan kehilangan banyak darah, sehingga dia tidak bisa selamat kali ini. Untuk mengubah hasil ini, mereka terburu-buru berlari ke rumah sakit. Dalam hati mereka hanya berharap mereka bisa datang lebih cepat dari apa yang tertulis di surat itu. Seperti yang diharapkan, perawat keluar dan mengatakan bahwa Guru Dan kehilangan terlalu banyak darah. Semua orang berjuang untuk menyumbangkan darah untuknya. Tapi mereka semua masih di bawah umur jadi tidak bisa mendonorkan darah. Miao Miao menangis mengatakan itu. Perawat. Orang yang terbaring di sana adalah guru kami. Dia sangat penting bagi kami. Aku mohon padamu. Tapi, tolong jangan ragu. Perawat. Anda tidak punya darah lagi. Okilah. Orang dengan golongan darah O ikuti saya. Karena donor darah yang tepat waktu, nyawa Pak Dan terselamatkan. Meskipun sel kanker telah bermetastasis. Setidaknya mereka dapat menebus kesalahan mereka. Hari kelulusan, kelas 18 adalah satu-satunya kelas tanpa wali kelas. Miao Miao berdiri di podium memberikan pidato. Tidak ada suara pun di kelas. Semua orang rindu Guru Dan. Kangen seorang guru yang mengabdikan dirinya untuk mereka. Pada saat itu, ada suara di pintu belakang. Begitu mereka berbalik, mereka melihat Pak Dan duduk di kursi roda, yang bertekun untuk memberi selamat kepada siswa-siswinya atas kelulusannya. Dia memegang ijazah di tangannya. Kemudian memanggil siswa satu persatu. Dan berbicara dengan mereka satu persatu. Song Dan. Saya akan belajar lagi. Kenapa? Saya ingin masuk Universitas Pedagogi. Kisah mereka telah menjadi legenda yang terekam dalam foto buku tahunan. Masa muda mereka juga baru saja dimulai. Bukan semua orang yang cukup beruntung untuk bertemu dengan guru seperti Guru Dan. Tapi percayalah bahwa tidak ada yang lebih buruk dari siapapun di dunia ini. Mungkin ketika kamu melangkah mundur, kamu menunggu tangan untuk membimbingmu maju. Langsung selfie dengan HP. Lalu ganti menjadi abis jalan-jalan. Tidak menyangka baru posting di sosmed. Menerima banyak kiriman like dan pesan dari orang kaya. Lalu dia pergi ke restoran. Melihat menu dan pesan nasi goreng kambing. Tapi pemilik toko bilang dia harus makan tahu putih dulu. Apa ini? Baru keluar dari sana. Makan sedikit tahu lebih bagus. Gadis ini menolak dan bilang, dia adalah bos perusahaan besar. Hanya datang bertemu teman. Nama gadis ini adalah Yo Eng. Dia suka menipu. 3 tahun lalu. Karena menipu orang kaya 200 meter jadi harus masuk penjara. Lalu pergi ke mall. Pinjam berapa pakaian mahal. Berubah menjadi gadis kaya. Dengan cepat menjadi orang penting. Menunggu orang kaya muncul. Hari ini dia sedang makan. Seorang pria muncul dan duduk di depan. Kartu menulis Lee Jung Hwan. Ini bukan orang kaya yang dia cari. Jadi langsung pergi.
Tapi pria ini panggil dia. Makanan sisa kamu. Bisa kasih ke saya? Jo-eng tidak percaya. Hidup zaman sekarang masih ada orang pelit seperti ini. Lalu kata-kata Jung Hwan membuat dia terkejut. Nanti saya akan traktir kopi. Dengan cepat mereka jatuh cinta. Beri no HP dan berjanji akan ketemu nanti. Tapi hari janjian di luar hujan gede. Ketika Jo-eng datang toko itu sudah tutup. Dia merasa bersalah jadi diam sebentar. Dan Jung Hwan belum pergi masih berdiri dekat situ tunggu dia. Melihat Jo-eng sudah datang. Langsung bawa payung kemari. Pura-pura dia tunggu dalam hujan. Tapi semua sudah terlihat oleh Jo-eng. Gadis pintar melihat dan tidak omong apa. Kedua orang dengan satu payung. Kenapa telat? Saya sudah mau sakit. Saya ajak kamu makan daging ya. Setelah selesai makan, kedua bersenang berjalan kaki. Ketika masuk ke gang sempit, mereka konfirmasi hubungan. Tapi identitas asli dia, Jung Hwan sama sekali tidak tahu. Hari ini Jo-eng bertemu teman. Tiba-tiba ada suara ponsel. Untuk membuat foto kerja yang serius. Jadi dia bilang dia sedang lembur di perusahaan. Tepai Jung Hwa bilang sudah di depan perusahaannya. Jadi, tindakan yang lancar terjadi. Membuat sopir taksi kaget. Lalu kedua ingin makan malam. Tapi baru masuk. Dua orang muncul di depan dia. Jo-eng jelas belum bersiap menghadapi soal ini. Jadi tegang. Orang tua Jung Hwan melihat itu. Jadi langsung tanya padanya. Sangat lembut sama Jo-eng. Dia merasa lebih enak sekarang. Jung Hwan langsung maju. Berlutut untuk melamar Jo-eng. Dan seperti itu kedua orang tidak kena. Bulan depan akan menikah. Tapi hari H. Jo-eng tidak menemukan calon suami. Ponsel tidak ada yang angkat. Sekarang mendapatkan kabar dari teman. Jung Hwan sudah datang belum? Saudara sudah pergi. Apa? Semua orang disewa. Kau mau omong apa? Kau ditipu. Ternyata Jung Hwan juga seperti dia. Yang berbeda adalah, satu orang menipu wanita kaya, satu orang menipu pria kaya. Gadis ini adalah penjahat suka menipu orang. Tapi dia sudah jatuh cinta. Jadi langsung menikah dengan baru kena 1 bulan. Tapi di pernikahan, pengantinnya hilang. Semua saudara adalah orang disewa. Dia melihat gaun yang baru dilepas. Sampai sekarang gak percaya jika dia ditipu. Besok, Jo-eng pergi ke tempat Jung Hwan kerja. Tapi manajer bilang tidak ada orang bernama itu di sini. Dan banyak gadis jatuh ke dalam keadaan seperti dia. Lalu dia mencari orang tua Jung Hwan. Berharap mendapatkan jejak dari mereka. Ternyata mereka juga disewa sama Jung Hwan. Sahabat dia pulang sangat marah. Bahkan orang tua juga palsu. Hati-hati rumah ini juga palsu. Jo-eng pergi ke kantor properti untuk bertanya. Ini rumah saya sewa? 1 bulan 5 juga won, dalam 1 tahun kamu tidak tahu. Jo-eng langsung diam. Bahkan surat rumah juga palsu. Yang lebih gila adalah penagih hutang datang ke rumah. Tambah yang ini total adalah 7 M. Suami kamu hilang, ya udah cari kamu. Harus bayar cepat oke. Bunga sangat tinggi. Dia akhirnya tidak bisa menerima kenyataan ini. Sedih menangis di dalam situ. Ketika dia akan terima semua ini. Polisi mencari dia dan berkata. 1 mobil jatuh dari tebing gunung. Walaupun sulit untuk cek identitas. Tapi di samping ada KTP Jung Hwan. Dia tidak bisa percaya semua ini. Di bawah bantuan polisi. Dia langsung kumpulkan semua barang punya Jung Hwan. Kasih buat mereka cek DNA. Laporan sudah ada. DNA mirip sama korban. Walaupun sangat membenci pria ini. Tapi nama juga cinta mati. Dia masih bantu pria yang telah menipu dia. Ketika dia membuat surat korban untuk Jung Hwan. Melihat ada 1 rumah atas nama dia. Lalu dia datang ke alamat dikasih tahu. Ternyata ruangan detektif.
Setelah tanya staf baru tahu. Identitas asli punya Jung Hwan adalah detektif. Pura-pura menjadi karyawan. Untuk menyelidiki sebuah kasus. Di pernikahan dia bukan mau kabur. Karena ada kelompok jahat datang mencari dia. Lalu dia menemukan satu jejak. Di komputer Jung Hwan. Ada notet di situ. Datang ke tempat terakhir pria itu meriksa. Ketika dia ingin masuk ke dalam. Ada anjing kecil usir keluar. Pada saat itu, seorang pakaian hitam muncul. Hentikan anjing itu. Dia akhirnya lolos lari keluar. Tapi dia tidak tahu orang selamatkan dia. Adalah Jung Hwan. Pengantin bahagia menunggu pengantin pria. Tiba-tiba mendapatkan kabar suami meninggal. Untuk menemukan kebenaran. Dia hanya bisa ikuti jejak ada di dalam komputer. Mencari ke sebuah rumah mewah. Ketika dia ingin masuk ke dalam. Ada anjing kecil usir dia keluar. Pada saat itu. Seorang muncul selamatkan dia. Dan orang itu adalah Jung Hwan, orang yang dia berpikir sudah meninggal. Ternyata 1 bulan lalu. Ada seorang datang ke kantor detektif. Ingin mencari mantan pacar dia. Jung Hwan melihat orang ini sangat enak. Tidak banyak omong dan langsung setuju. Tapi dia tidak tahu. Karena ini berubah kehidupan dia. Ikuti jejak yang dikasih. Jung Hwan pergi ke sebuah rumah mewah. Ketika dia sedang mencoba cari sesuatu. Menemukan rahasia yang mengejutkan dia. Transaksi gelap punya pemimpin negara ini. Semua ada di dalam situ. Sekarang dia baru sadar pacar wanita itu bukan orang biasa. Langsung foto semua. Isi transaksi yang ada di dalam. Hari ini dia akan menikah. Jadi beri USB buat asisten pegang. Ketika baru keluar hotel. Ada kelompok penjahat ingin USB itu. Jung Hwan dengan cepat. Kalahkan mereka. Dan dia pulang ke rumah ingin ambil USB. Tapi melihat asisten sudah meninggal. Dan USB juga diambil. Dia sangat menyesal. Karena USB itu temanya mati. Walaupun sedih tapi bukan waktu untuk menangis. Jung Hwan baru mobil ke tebing gunung. Ikat mayat asisten ke kursi sopir. Lalu menggunakan tali. Ikat di kaki. Semua sudah bersiap. Dia tarik tali. Mobil langsung jatuh ke bawah dan meledak. Setelah berhasil membuat adegan palsu. Dia balik ke rumah. Menghapuskan semua tanda dia. Lalu ambil rambut asisten taruh di tempat tidur. Akhirnya ganti gosok gigi. Semua dalam rencana dia. Polisi cek DNA yang ada di dalam rumah. Dan tebak korban adalah Jung Hwan. Ambil alasan kecelakaan untuk selesaikan. Dan dia melakukan itu untuk balas dendam. Untuk mencari pembunuh asisten. Dan melindungi istri dia. Tapi dia tidak tahu istri demi dia. Dan mencoba untuk cari tahu. Hal ini membuat dia senang dan khawatir. Jadi baru ikuti. Selamatkan istri di rumah mewah itu. Ketika dia balik ke kantor detektif. Menemukan ada seorang wanita menunggu dia. Dan itu adalah wanita rambut keriting. Mencari Jung Hwan 1 bulan lalu. Suami kau bukan kena kecelakaan. Tapi ada orang dorong ke bawah tebing gunung seperti itu. Dan pembunuh kemungkinan adalah mantan pacar saya.